Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Widi Nuraini dengan NIO 514095. Di sini saya akan em, menjelaskan tentang budidaya Moina em, untuk tugas pengganti UTS budidaya pakan alami. Nah, jadi taksonomi dan klasifikasi dari Moina. Jadi Moina itu adalah zooplankton yang biasanya digunakan sebagai pakan alami dalam bidang aquaculture karena kandungan nutrisinya yang tinggi. Nah, seperti yang kita tahu bahwa Moina itu berasal dari kingdom Animalia, dari filum Arthropoda, lalu dari subfilum Crustaceae, kelasnya adalah Brachiopoda, ordonya adalah Diplostraka, familinya adalah Moenidae, untuk genusnya adalah Moina, dan spesiesnya adalah Moina sp. Nah, di sini ada morfologi. Jadi, morfologi dari Moina itu adalah bentuknya itu pipi ke samping dengan ukuran yang berkisar dari 0,5 sampai 1 milimeter. Lalu, tubuh Moina ini ditutupi oleh cangkang dari kutikula yang mengandung kitin yang transparan. Lalu terdapat 5 pasang kaki yang tertutup oleh cangkang. Lalu pada bagian kepalanya juga dilengkapi dengan 5 pasang apendik atau alat tambahan. Nah, jadi di Moina juga terdapat ruang antara cangkang dan tubuh bagian dorsalnya itu merupakan tempat pengeraman telur. Nah, di sini ada habitat Moina. Jadi Moina itu dia tumbuh baik di lingkungan yang memiliki bahan organik yang tinggi gitu. Untuk spesifiknya, kualitas air yang optimal untuk kehidupan Moina sp adalah suhunya berada di rentang 22 sampai 31 derajat Celcius. Terus pH-nya itu ada 6,5 sampai 9 yang dia itu masih termasuk netral. Lalu ada DO terlarutnya itu ada 4,21 sampai 6,80 miligram per liter dan kandungan NH3-nya yaitu 0,023 sampai 0,21 miligram per liter. Lalu di sini sistem reproduksi dari Moina itu ada seksual dan aseksual atau partenogenesis. Nah, yang pertama adalah reproduksi seksual. Jadi reproduksi seksual itu dia terjadi saat kondisi lingkungannya itu memburuk seperti perubahan suhu, kualitas air yang menurun, atau kepadatan populasi tinggi. Jadi pada kondisi tersebut, Moina itu dapat menghasilkan individu jantan yang kemudian akan kawin dengan betina untuk menghasilkan telur istirahat atau epipium. Nah, telur istirahat ini memiliki cangkang pelindung dan dapat bertahan dalam kondisi lingkungan yang tidak menguntungkan, lalu menetas kembali saat kondisinya itu membaik. Nah, dalam reproduksi seksual, itu betina biasanya menghasilkan telur yang lebih sedikit, dengan biasanya itu 1 sampai 2 butir per siklus dan apabila dibandingkan dengan reproduksi aseksual. Nah, jadi perubahan dari reproduksi aseksual ke seksual itu dipengaruhi oleh faktor lingkungan dan ketersediaan individu jantan dalam populasi. Biasanya dia selang beranaknya adalah eh, 1,25. Jadi dia bisa menghasilkan anak itu pada umur sekitar 4 sampai 5 hari dan dapat terus bereproduksi
selama hidupnya sekitar 13 sampai 30 hari tergantung eh, kualitas lingkungan hidupnya gitu. Nah, jadi dalam reproduksi aseksual, jadi telur berkembang tanpa pembuahan atau partenogenesis dan biasanya menghasilkan individu betina gitu. Jadi setiap siklus reproduksi aseksual itu dia bisa menghasilkan 12 10 sampai 20 telur yang dia nanti akan menetas dan menjadi betina apabila kondisinya itu mendukung. Dan faktor penting yang mempengaruhi reproduksi aseksual itu termasuk juga usia, terus juga ukuran tubuh, terus ada kualitas pakan, seperti kandungan protein, asam amino, lipid, lalu juga ada kondisi yang baik, seperti suhunya itu di 14 sampai 30 dan pH-nya itu di 6,5 sampai 9, seperti itu. Nah, di sini Moina itu terdapat kandungan nutrisinya, yaitu terdiri atas protein sebesar 37,38%, kadar airnya 99,60%, lalu lemaknya itu adalah 13,29% dan abunya adalah 11%. Untuk prosedur budidayanya, di sini ada 4 jenis budidaya. Yang pertama adalah continuous series of culture atau budidaya berkelanjutan, yaitu Moina dipelihara dalam sistem yang terus-menerus. Untuk batch culture itu budidaya sekali pakai, yaitu budidaya hanya dalam satu siklus. Lalu ada semi-continuous culture, yaitu budidaya semi berkelanjutan, seperti kombinasi antara metode continuous dan batch. Lalu ada separate culture atau budidaya yang terpisah. Nah, untuk cara budidayanya, untuk cara budidayanya biasanya Moina ini dibudidayakan di eh, kolam lele, yaitu menyiapkan kolam dengan volume 1 meter kubik dengan luas 5 meter persegi dengan kedalaman 20 sampai 40 cm. Lalu kolamnya itu mendapat sinar matahari yang cukup untuk mendukung pertumbuhan mikroorganisme. Nah, biasanya air yang dipakai itu kan air yang berasal dari air kolam budidaya lele yang sudah berumur minimal 2 minggu, karena di situ tuh sudah terjadi kita memberi makan, terus juga ada sisa pakan dan sisa kotorannya yang akan menjadi eh, pendukung dalam budidaya Moina gitu. Nah, air diendapkan selama 24 jam agar zat beracunnya itu bisa mengendap dan amoniaknya. Lalu bibit moinanya itu ditebar dengan kepadatan 45 sampai 50. Lalu perkembangan mencapai puncak dalam waktu 7 sampai 10 hari. Nah, makanan moina itu berasal dari mikroorganisme yang tumbuh di budidaya lele, tetapi dapat ditambah pakan seperti ragi, ampas tahu, susu bubuk, dan lain sebagainya. Nah, moina ini dibudidayakan dengan menggunakan air limbah lele, menghasilkan panen berkisar antara 30 sampai 990 mili dalam waktu 8 hari. Nah, jadi untuk Moina sendiri, kalau aplikasiannya di dalam bidang aquaculture itu biasanya memang dimanfaatkan untuk pakan alami karena dia mengandung gizi yang lengkap, terus juga terdapat proteinnya, karbohidrat, lemak, vitamin dan mineral kayak gitu, yang dia itu bisa berguna atau mendukung mendukung kelangsungan hidup larva ikan seperti itu. Nah, lalu juga Moina ini bisa dimanfaatkan karena budidayanya yang cukup mudah seperti itu. Eh, baik,
Sekian dari saya sekian dari saya, Widi, untuk materi pengganti UTS. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.